himmah aliyah fala yahsulu lahu minal ilmi illa qalil. Al-himmatul aliyah. Udah dapat kitab? Bun? Udah diberi kitab belum? Ambilkan kitab. Ambilkan kitab, ambilkan kitab. Minhat, arba'in. Minhat sama arba'in sama apa? Sama magazin. Al-himmatul aliyatu wa yajibu dan wajib 'alal muta'allimi kepada santri al-himmatu cita-cita al-aliyatu yang tinggi fil ilmi di dalam ilmu wa ghairihi dan lainnya. Santri itu kalau bisa punya cita-cita yang tinggi baik di dalam ilmu atau lain ilmu. Lain ilmu itu ya apa yang menjadikan orang mulia? Apa? Ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Kamu itu jangan bodoh, harus alim. Artinya santri itu harus punya cita-cita yang tinggi, harus alim. Alimnya jangan alim abal-abal. Alimnya ini ya harus mutabakhir. Alimnya ini ilmunya itu menyegoro, luas bagaikan samudra. Mutabakhir, luas. Apa itu? Harus al-maharah, harus mahir, luar biasa. Ngaji akhlak dulu, Bun. Dari mana? Nih, dari mana? Lampung. Di sini lama nggak apa-apa. Gratis, nggak usah bayar. Ini nggak bayar ini. Nggak bayar kan? Nggak bayar lah. Bayar nggak? Nggak bayar. Bayar nggak? Nggak kan? Jadi santri itu jangan bodoh, harus alim. Lu kok kurang satu lagi kan 2 orang. Nih, Bun. Ini saja. Nih. Ngaji minat dulu, ngaji akhlak dulu. Orang alim enggak berakhlak yang mulia bagaikan ada pohon enggak berbuah. Akhlak itu buah. Alim itu pohonnya. Ada orang akhlaknya baik tapi tidak alim. Seperti ada buah enggak ada pohonnya. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Kalau pengen buah ya harus ada pohon. Bagaimana buah keluar kalau nggak ada pohonnya? Makanya ada bahasa al-adab faqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi ini ilmu, ini adabnya. Al-adabu faqal ilm. Jadi diilmuni dulu baru berakhlak mulia. Karena kalau ada orang akhlaknya luar biasa tapi gak punya ilmu, itu nanti kalau jalan di depan kambing itu amit-amit nggih nyuwun sewu gitu loh. Akhlaknya mulia, gak punya ilmu. Itu seperti ada orang digigit nyamuk. Ya Allah,
Saya pengen membunuh kamu, mau nyamuk, kasihan ya Allah, nggak jadi kamu bunuh. Udahlah saya sedekah darah gitu. Semalam suntuk dirubung nyamuk, pagi-pagi kena DB ya, kena demam berdarah. Ini orang berakhlak tidak punya ilmu. Makanya ilmu dulu baru berakhlak. Ini pun udah berkeluarga apa belum? Oh, tak kira anaknya udah 12. Mondok itu yang seneng. Nanti ya cepat. Mondok susah. Jadi santri itu jangan bodoh, harus alim. Santri itu harus sukses. Tidak boleh bangkrut, harus sukses. Setiap langkah harus sukses. Harus sukses melakukan apapun. Melakukan apapun harus sukses. Kemarin kan ada calonan gubernur, sukses ya. Sukses, mana buktinya? Buktinya saya dicegal. Jadi kalau saya ikut, pasti kalah dia. Dicegal. Pada akhirnya tanpa ada calonan. Makanya yang jadi lawannya. Kenapa? Saking suksesnya. Saking suksesnya. Kenapa? Pangkat derajat itu seperti sepatu yang di dalamnya itu kotoran manusia. Paham? Sebelum itu saya sudah mimpi. Saya diberi sepatu banyak kotoran. Kalau saya jadi gubernur, maka seperti saya mendapatkan sepatu penuh dengan kotoran. Rupanya Allah mengijabahkan doa saya. Iya, saya jadi gubernur ya, lupa kamu itu. Sering pergi itu ya enggak? Mohon doanya, santri rono sing ngamini. Iya, saya jadi gubernur. Ada mobil patwal di sini sering pergi. Terus kayak apa coba? Terlantar, saking terlantarnya, kata wadus, tangannya terlantar, kulu-kulu, saya terus Teh Nur dolanan layangan terus apa? Terlantar, enggak? Rupanya Allah itu sayang banget sama kamu. Masya Allah. Aku itu nggak seneng jadi pejabat. Tidak percaya. Dia kira batinan. Rugi banget deh. Makanya kamu jangan seneng jadi pejabat. Dulu itu ada seorang santri. Ada seorang santri daftar tentara. Alhamdulillah diterima. Sowan datang Romo Yai. Yai, saya minta izinnya. Alhamdulillah saya daftar TNI diterima terbaik. Apa kata Romo Yai? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Marah yainya, wajahnya memerah. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak ridho, tidak ikhlas, setan kamu, pergi gitu. Ini ulama senang pejabat. Ya akibatnya wajahmu ya kotak kayak proposal. Pergi, diusir dari santrinya, pergi dari sini.
Santrinya ketakutan nangis ya. Santrinya nangis pulang langsung seketika bajunya semuanya beliau datang di tempat apa itu pendaftaran itu dan membatalkan. Setelah itu batal dan beliau tidak jadi seorang TNI, dirubah oleh Allah jadi ulama besar, saking besare nyampe istrinya 4. Saking gede nih, Mam. Gua nggak bujuni siji, ya kan jadiane siji, percaya nggak? Ya. Izada. Intinya Arina doang, ya pahalanya siji. Bagaimana kalau ditambah sama si Nadia? Pahalanya 2. Kalau tambah aja, pahalanya 3. Tambah si Hatun, pahalanya 4. Ya? Ono wong lanang kok bojone kok 4, angel mlebu neraka ni. Kok bisa Ustaz? Nah, di dunia sudah seperti di neraka kok. Kesini dimarahin ini, kesini dijebak rutin ini, kesini diusir ya. Kesini ya, naudzubillah akibatnya sergap itikaf di masjid. Dulu ada seorang kiai kasut apa itu penasaran dengan ibadah seseorang. Jadi ada seorang ulama lihat temannya itu sergap banget di masjid, sering di masjid, itikaf, baca Quran, memperbanyak sholat, berzikir di masjid. Apa kata kiai tadi? Tanya sama temennya, rahasianya apa? Kamu kok bisa seperti ini? Apa kata beliau? Rahasianya adalah mahabbah kepada Allah totalitas. Terus bagaimana untuk menciptakan mahabbah kepada Allah secara totalitas? Apa kata kiai tadi, temannya tadi? Nikahlah lagi. Kalau orang punya istri 1, cintanya ke Allah kurang totalitas, karena dicintai sama istrinya. Tapi kalau sudah dibenci sama istrinya, maka yang ada di dalam kalbu tidak istri, yang ada adalah Allah. Kemudian jalanin apa yang disampaikan oleh temannya, lalu dia nikah dapat naura semisal. Setelah nikah dapat naura, apa yang terjadi? Masya Allah, setiap hari perang Badar, kadang-kadang perang Uhud, kadang-kadang perang Jamal, rompian sama situasi muda. Pada akhirnya nggak betah dia di rumah. Ke istri tua, jangan ke istri tua, ngapa ke sini? Ke istri muda sana lo. Dan akhirnya sergap jamaah dia, sergap itikaf, sergap baca Quran. Setelah sergap di masjid ditanya sama temannya, bagaimana? Wah, cespleng. Ya kenapa? Saya agak kerasan di rumah. Orang istrinya 1 seperti saya, ya wis jarang itikaf di masjid. 1, jangan bodoh, harus alim. 2, jangan bangkrut, harus sukses. Setiap langkah harus sukses. Alhamdulillah, calonan sukses. Mana buktinya? Buktinya dijegal. Saking suksesnya. Saking suksesnya dijegal. Kenapa? Lu bapaknya bener-bener coblosan. Kalah dia. Nomor 3, jangan fakir, harus kaya. Harus kaya kamu. Gimana kamu bisa mondok lama? Gimana kamu bisa tenang? Ekonomimu semrawut. Kamu nggak punya uang. Gimana juga? Gimana bisa tenang? Minimal ini, gina nafas. Laisal hina
man kathurul arab, yang dinamakan orang kaya bukan harta bendanya yang berlimpah, walakinnal ghina, tetapi yang dinamakan kaya adalah ghina nafas, tidak butuh sesuatu. Kenapa kau cari uang? Berkurang di duit kan? Kenapa kamu gak cari uang? Sebabnya butuh duit. Ini namanya kaya. Ghaniyun an kulli syai'. Ghaniyun, kaya, an kulli syai', dari segala sesuatu. Artinya dia sudah nggak butuh sesuatu. Supaya kamu itu kaya, caranya ojo butuh. Jangan butuh harta, jangan butuh uang, jangan butuh apa-apa. Pasti kaya. Kalau nggak percaya buktikan. Nomor 3, santri itu jangan maksiat, santri harus tahu. Yang nomor 4, santri itu jangan masuk neraka, tapi harus masuk. Ini adalah al-himmah aliyah. Ini adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Jangan pernah hidup kecuali pindahkan kehidupanmu dari 5 titik menuju 5 titik. Paham? Bukan titik jerawat ini ya. Paham? Bagaimana supaya bodoh, supaya menghilangkan bodoh kemudian alim? Caranya kalau ngaji tenanan, yang sungguh-sungguh. Ada orang punya cita-cita tinggi tapi nggak sungguh-sungguh, nggak berhasil. Saya punya cita-cita apa? Cita-cita minum, tapi saya tidak melakukan pergerakan minum. Jadi minum nggak? Enggak. Bagaimana kalau saya buka, kemudian saya minum? Susah kan? Kamu hanya menjadi penonton setia, rugi nggak? Rugi kamu, rugi. Yang untung saya. Makanya kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju kebaikan. Maksudnya kebaikan ini menuju garis finish. Apa garis finish? Dari 5 perkara ke 5 perkara. Garis finish kita itu di 5 perkara. Penontonnya gitu. Siapa yang untung? Yang ikut lomba. Ada orang lomba kayak dapurmu ada. Leha-leha, santai-santai, tidur, dolanan HP, ngalor gitu loh ya orang ganggu. Ada ngaji ngantuk, gak memperhatikan, ya kan? Bagaimana akan menemukan al-himmah aliyah? Wajib alal muta'allim untuk apa? Al-himmatul aliyatu, punya cita-cita yang tinggi fil ilmi, di dalam masalah ilmu, fil ilmi di dalam ilmu, wa ghairihi, dan selain ilmu. Paham guys? Oi, paham? Bagi orang genah tasih kang kaya telepon mobil. Waktu tas kamu hilang, gimana perasaan kamu? Biasa ya. Saya nyampe di stasiun kaget. Apa? Sudah ke stasiun ngantarkan tamu, pulang perjalanan. Loh, tasnya kok ketinggalan? Dibualeni ning stasiun. Cipi-cipi apa ya? Ora tasnya. Tapi pikir kok bisa ya, kok gak tasnya tamu ya? Gak tasnya sopo? Tak ingat, jebul-jebul ada santri baru. Dari mana Gus? Brebes. Ada santri baru, tasnya santri baru. Payah ya. Caranya tasnya hilang. Lebih sing pamane sing ilang, sing tasih sing ilang tasih Fahri ya, nangis mulai. Iki tadi anu Gusti diwenehi ganjel ini. Paham? Beri apa anu, diberi kayu Bapak yang tingginya seperti ini. Jadi kalau diinjak itu enggak anu. Ya enggak? Karena ini ya fa'inal mar'a, maka sesungguhnya seseorang yatiru, terbang, bihimmatihi, dengan cita-citanya. Orang itu akan terbang menurut cita-citanya. Kamu pengen fakir apa kaya?
Kaya. Kalau kamu niat kamu benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar melakukan pekerjaannya orang-orang yang kaya, maka jadi kaya kamu. Kenapa kamu gak jadi kaya? Cita-cita kamu gak serius. Coba serius. Saya itu punya cita-cita calon gubernur, tapi tidak jadi. Dengan hati yang nggak seneng seperti itu, dengan berdoa di Facebook. Percaya nggak? Jarang banget ya orang calonan nanti tidak. Saya ini udah terbiasa dulu ini aja calonan lurah aja. Saya seneng nggak jadi. Pangkat derajat duniawi ya. Pangkat derajat duniawi itu kelasnya Fir'aun. Fir'aun. Pangkat derajat harta itu seperti pangkat derajatnya Qarun. Qarun. Pernah ketemu? Lah iya. Cerita. Fa'inal mar'a yatiru bihimmatihi ka-thairi, seperti burung yatiru terbang bijanahaihi dengan kedua sayapnya. Burung itu bisa terbang gara-gara apa coba? Kedua sayapnya. Sesungguhnya dua sayap yang terletak pada seekor burung itu adalah cita-cita al-himmatul aliyah. Yang pertama adalah cita-cita menuju ke akhirat yang mulia. Yang nomor dua adalah cita-cita menuju dunia yang mulia. Rabbana, wahai Tuhan kami, ati berikanlah kepada kami fid dunya, di waktu hidup di dunia ini, hasanah, diberi kehidupan yang baik. Senang nggak kamu punya hidup yang baik? Senang. Bangun tidur senang, bahagia. Yang ada adalah kesenangan hidup. Fil akhirati hasanah, diletakkan sebuah akhirat yang baik. Mana daripada akhirat itu adalah pengumpulan perbekalan menuju akhirat. Mengumpulkan perbekalan akhirat. Jadi kamu hidup, ekonomi kamu bagus, uangnya bagus, kamu tenang, ayem, tentrem, istrimu cantik-cantik, suamimu ganteng-ganteng. Maksud ganteng-ganteng lah, ganteng. Pernah ganteng-ganteng berarti pernah cerai. Punya rumah yang bagus, punya mobil, punya aset yang banyak. Kemudian ahli jamaah, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli berzikir kepada Allah. Ini namanya adalah al-himmah aliyah kafair yatiru bijanahah. Seperti seekor burung terbang dengan dua sayap. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kesuksesan orang tidak hanya sekedar dunianya saja yang baik. Bagaimana jika ada orang baik dunianya saja, seperti ada seekor burung, sayapnya yang satu patah, yang satu hilang atau lumpuh, kemudian yang satu begini, kira-kira bisa terbang nggak? Bagaimana kau menemukan dunia yang baik tanpa akhirat baik? Bagaimana kau menemukan akhirat baik, dunia nggak baik? Gimana? Kamu nggak punya uang, kamu pengen mondok nggak punya uang, terus bagaimana coba? Boyong-boyong, orang tenanan, paham? Di santri itu harus seperti itu. Santri itu kapoir seperti burung yang punya dua sayap. Kemudian mereka terbang atau tidak tergantung cita-citanya. Paham? Semakin cita-citanya tinggi, akan ditinggikan oleh Allah. Semakin cita-citanya rendah, akan direndahkan oleh Allah. Kenapa? Sama-sama mondok, sama-sama duduk di majlisnya guru, sama-sama memanani Quran, tapi nasib Anda setelah boyong beda. Padahal Anda seorang kiai, kamu pulang tidak jadi ulama. Padahal Anda putra seorang saudagar kaya, tapi kamu pulang
menjadi orang yang fakir? Jawabannya cuma satu. Tam. Ustadz, kenapa ya Ustadz? Orang itu kaya Ustadz. Ayah ibunya kaya enggak? Iya Ustadz, kaya. Nah terus kamu fakir apa kaya? Fakir Ustadz. Ayah ibu kamu fakir enggak? Iya Ustadz, fakir Ustadz. Ini permasalahan bukan karena nasab, itu bukan. Laisal fata may yaqulu abi. Seorang pemuda bukan pemuda yang selalu melihat ayah ibunya. Ayah ibuku alim, nanti saya akan alim. Padahal wong gak belajar sungguh-sungguh. Padahal dia tidak mondok. Bagaimana akan menemukan ilmu yang tinggi? Kalau kita tidak berjalan meletakkan telapak kaki kita sebagaimana telapak kaki orang tua kita diinjakkan. Kalau telapak kaki orang tua kita menginjakkan pondok pesantren, tapi kita tidak mondok, bagaimana akan menemukan ilmu yang baik? Nggak bisa. Makanya banyak orang kaya melahirkan anak yang kaya. Kenapa coba? Karena anaknya berjalan mengikuti perjalanan kedua orang tuanya. Walaupun mungkin si anak ini mondok, setelah mondok nikah, setelah nikah fakir, padahal orang tuanya kaya. Ini fakirnya tidak permanen ini. Ini fakirnya hanya sekian tahun. Dulu saya pulang dari pondok, apa yang terjadi? Maklum ya, santri ngaji terus di pondok nggak pernah bisnis. Nyampe di rumah nggak bisa bisnis. Akibatnya kena musibah fakir. Saya itu fakir itu 19 tahun. Tapi perlu digarisbawahi, bokap saya, nyokap saya, ini adalah orang terkaya di RT ini. Mungkin saat itu saya fakir karena keilmuan yang terletak pada ayah saya tentang harta tidak aku dapatkan pada diri saya. Tapi setelah 19 tahun, pada tahun 2021, rupanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang dikeluarkan pada kedua orang tua saya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya di RT ini orang yang paling kaya. Ma fil aba tunkahul mar'ah li arba. Makanya kalau kamu nikah, jangan hanya sekedar cari agamanya yang bagus saja. Jangan hanya sekedar cari akhlaknya yang mulia saja. Jangan. Lihat orang tuanya. Alim enggak orang tuanya? Alim Ustaz. Ikhtanim. Ambil itu. Pasti anak ini akan ketularan alim. Kamu bawa kambing, kira-kira nyampe rumah bembe enggak? Bembe. Kamu membawa anjing nyampe rumah cukup enggak? Cukup. Percaya enggak? Kamu nikah dengan seorang perempuan, dengan seorang lelaki yang ayahnya alim, walaupun bojomu lola-lola, maka nanti kalau sudah dewasa keluar itu. Dulu itu saya itu pulang dari pondok, saya di waktu masih kecil, saya lihat ayah saya itu pintar pidato gitu. Kalau pidato itu enak, cucu enak banget. Saya sempat ngomong gini, saya kok nggak bisa ya? Saya kok nggak bisa seperti ayah ya? Saya kok nggak bisa terkenal seperti ayah ya? Apa yang terjadi? Setelah dewasa, tanduknya ayah keluar di kepala saya. Kelihatan kan? Gigi-gigi taring yang dikeluarkan oleh Allah di mulutnya ayah keluar juga. Nah kalau kamu punya ekor seperti kera sakti, mafil aba, nyampe mak saya ngomong gini, Roh, watukmu kisah persis ya pakmu. Watuknya Nadia ini wajahnya seperti ibunya. Betul? Seperti ibunya. Wajahmu kan lucu ya, kayak tonggomu. Jebul-jebul tonggomu itu paklemu, pamanmu.
Mungkin ya. Iya, saya punya anak Muhammad ini orang kaya aku ya, kaya Ustadz Amir ya. Di dhuwurnya enggak? Mungkin enggak? Kenapa? DNA-nya sama. DNA-nya ke atas sih sama. Mukharrar bin Huduri. Ayah saya kecil seperti saya, tapi Huduri putranya Ahmad. Kakek saya Ahmad itu orangnya gagah dhuwur. Tinggi orangnya. Makanya lahir seperti Muhammad. Bapakmu gede, ibumu gede, kowe kondet. Jebul-jebul, mbahmu cilik nguplik. Paham aba? Sabar Kang, sabar. Wakila. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil karaimu. Ala qadri ahlil azmi, atas kadar ahlinya cita-cita, ta'ti datang al-azaimu, al-azaimu beberapa tujuan. Wa ta'ti dan datang ala qadril kiram, atas kadar kemuliaan, al-karaimu beberapa kemuliaan. Orang itu didatangkan kaya atau fakir tergantung cita-cita. Gimana kamu pengen kaya? Pagi-pagi tidur melulu, gak mau kerja, tidak mau menyebar di atas bumi. Bagaimana kamu bisa alim? Pagi-pagi bukannya belajar mengambil ilmu, duduk di depan seorang guru, tapi malah tidur melulu. Walaupun Anda sudah mondok, sudah hadir di majelisnya guru, tapi kalau diajar ngantuan, kalau diulang malah jengking kaya wong kae. Kudunge ireng, kudunge putih. Bacine ireng, bagaimana ya, Pak? Gimana? Itu namanya cita-cita yang dangkal. Ada orang cita-cita apa? Menjadi jualan lari. Di waktu sudah dibunyikan 1, 2, 3, gue melaku santai. Orang terima santai, malah linggih rokokan cedel. Jadi kira-kira menang nggak? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Semestinya kamu hidup ini seperti orang yang lomba. Lomba sungguh-sungguh untuk meraih harta benda yang berlimpah, kaya raya. Berlomba-lomba melakukan amal yang baik, punya pemikiran yang baik, punya pergerakan yang baik, sing genah, sing manfaat. Kalau tidak manfaat, tinggalkan. Paham dong? Kalau nggak manfaat, tinggalkan. Sing genah. Hidup itu sing genah, sing berarti, yang sungguh-sungguh. Kamu mondok di sini nggak lama. Apa kamu nggak tahu teman-temanmu kemarin masih ada di samping kita, sekarang sudah tiada. Betul? Kemarin masih tertawa, kadang menjengkelkan, kadang nak turun ngorok buanter. Tapi setelah itu kita kadang-kadang kangen dengan kejengkelannya, kangen dengan kejelekannya, ya kan? Sudah nggak ada di sini. Makanya mumpung. Paham? Wa amma idza kana lahu himma, wa amma idza kana, dan adapun apabila ada lahu baginya himmatun, cita-cita, walam yakun, dan tidak ada lahu baginya jiddun, sungguh-sungguh. Ada orang
cita-citanya tinggi, tapi tidak ada usaha sama sekali. Kamu pengen kaya, tapi tidak ada reaksi menuju kekayaan. Bagaimana? Kira-kira jadi kaya enggak? Enggak. Kamu kalau pengen kaya, caranya ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Apa kata Rasul? Man arada dunya falyattadir. Barang siapa yang pengen kaya raya, caranya dagang. Rasulullah ini. Man arada dunya falyattadir. Barang siapa yang pengen kaya, dagang. Usaha, punya bisnis, punya aset, punya perusahaan, punya karyawan, maka kaya. Waman arada al-akhirah falyazhad. Barang siapa yang menginginkan akhirat, mendapatkan akhirat yang luar biasa, falyazhad, maka jangan pernah meletakkan harta di dalam kolbu. Jangan pernah meletakkan uang di dalam hati. Lalu diletakkan di mana, Ustaz? Uangnya diletakkan di saku, uangnya diletakkan di tas, uangnya diletakkan di almari, uangnya diletakkan di ATM, uangnya diletakkan ini itu. Jangan letakkan di hati. Nanti kamu jadi juhud kamu. Jangan hanya sekedar tidak meletakkan uang di dalam hati, tapi tidak mau menggunakan uang untuk pribadi. Hentam. Jangan mau meletakkan uang di dalam hati. Artinya jangan pernah menggunakan uang. Aku jadi kamu nggak mau jajan. Nggak mau jajan. Terus kemudian tuku es teh ngalor ngidul cekelan es teh terus keren kan? Keren itu. Orang keren tapi keren. Mau gak keren? Kere. Ono jatman, ono jatmah. Ono keren, ono kere. Gero-gero ane ilang kere. Ada orang punya cita-cita tinggi tapi tidak sungguh-sungguh. Persis seperti ada orang pengen minum, ya Rob, hilangkan haus ini ya Rob. Ya Allah, sudah ada minuman di depannya, tapi dia tidak sungguh-sungguh untuk meminumnya. Apa yang terjadi? Walaupun botolnya sudah ada di tangan, tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka tidak akan terjadi. Paham tak? Walaupun dia sudah ada di pondok, sudah duduk di masjidnya guru, di waktu guru menyampaikan ilmu, malah bertinggal turu, malah bertinggal ngantuk. Bagaimana mendapatkan ilmu? Paham tak? Aukana atau ada lagu baginya jiddun sungguh-sungguh, walam takun dan tidak ada lagu baginya himmatun cita-cita aliyatun yang tinggi. Ada orang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dia tapi tidak punya cita-cita. Kamu pengen kemana? Alah, yang penting mono. Wah, melaku ini tenanan. Saya keluari tenanan. Kamu pengen kemana? Sama, yang penting jalan gitu loh. Dari mana tadi? Dari belakang. Terus pengen kemana? Ya, pengen ke depan. Kira-kira jadi Surabaya gak? Gak jadi. Safira jalan ke sana. Pengen kemana? Kepengen ke Jakarta. Kepengen ke Surabaya. Tapi jalan ke sana. Tidak punya cita-cita di dalam otaknya, tidak punya cita-cita di dalam kalbunya. Walah tenanan dong, tenanan. Nyampe dia mencari mobil, sungguh-sungguh dia, nyampe 150 per jam. Kira-kira nyampe Surabaya enggak? Enggak. Kenapa enggak? Kesungguh-sungguhannya tidak diletakkan sebuah cita-cita yang baik. Santri-santri yang sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi kau tidak punya cita-cita yang batu, mungkin kepengen jadi opo. Tidak berhasil. Hentam? Nah, persis ada orang galap lari, garis finishnya di sana. Kamu 1, 2, 3. Di sana. Sungguh-sungguh dia. Tapi larinya ke sana. Berhasil enggak?
Kenapa gak berhasil? Tidak punya cita. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya cita-cita, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah. Makna daripada menyerahkan diri kita kepada Allah, ikuti program-program Allah. Kalau pengen minum, jangan cuma mencari saja, tapi di otakmu itu ada air. Kamu kemana? Pengen minum, tapi ini otak air. Jadi enggak? Tidak jadi. Itu adalah gambaran orang-orang yang usahanya sungguh-sungguh, tapi di dalam otaknya tidak ada batas finish, tidak ada cita-cita. Paham tak? Kamu harus cita-cita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang penuh dengan taat, kelak masuk surga. Alhamdulillah. Fala yahsulu lahu minal ilmi illa qalil. Fala yahsulu, maka tidak berhasil lahu baginya minal ilmi, dari ilmu, illa qalilun, kecuali sedikit. Kalau ada orang punya cita-cita, kalau ada orang sungguh-sungguh tapi tidak punya cita-cita, maka tidak mendapatkan ilmu sama sekali, tidak mendapatkan kekayaan sama sekali, tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan kesuksesan, tidak mendapatkan ketaatan. At-taqwa fi talabil ilmi. At-taqwa fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Kamu itu di waktu ngaji, itu harus takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larang-larangannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, jalanin. Makanya supaya kamu bisa menjalanin ketaatan kepada Allah, caranya kamu harus tahu ini halal apa tidak. Sudah subuh, as-salatu khairum minan naum. Telingamu sudah mendengar, matamu sudah melihat jam. Lu kok malah ucul-ucul sarung, malah kerubutan. Gantali malah pindah ning dhuwur telinga. Lha malah tangane dikekep ning jero pupu. Terus piye itu? Tidur yang semacam ini adalah maksiat. Paham? Maksiat itu. Kecuali apabila kamu tidur, punya cita-cita, tidur lagi lah 10 menit. Nanti setelah 10 menit bangun sholat subuh. Kamu sudah punya cita-cita seperti itu, tapi bablas kayak wong kuwi. Bablas. Tangi-tangi jam 09.00, maka tidak dosa. Paham? Jadi tidak semua orang yang kerinan, paham kerinan? Mana titik-titik pun lagi kerian. Orang yang kerinan artinya itu tidur kebelabasan. Semestinya sudah tidak waktunya sholat subuh, tapi dia bangun tidur. Yang diperbolehkan adalah dia tidur punya cita-cita, pengen bangun di waktu masih ada. Tapi kalau kamu tidur, hanger tidur, dosa kamu. Tidurmu adalah maksiat. Santri itu jangan seperti itu. Santri itu at-taqwa fi talabil ilmi. Santri itu harus bertakwa, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya di saat menuntut ilmu. Ojo ngawur. Kalau tidak sandalnya jangan dipakai. Terus gimana Ustaz? Nanti dari pondok menuju ke masjid. Ya wiju, kan udah tak siapin itu, wijuan. Wiju itu. Anu Ustaz, anu apa? Wih kegedean anu.
Airnya kosong. Ya ngambil sana bawa siwur itu. Nah kembalikan. Jadi wiju nih gini terus siwurnya beli nama-nama. Kamu mandi nggak punya sabun, jangan bawa sabunnya teman. Kamu nggak punya celana dalam. Celana dalam kan temanmu jombo pakai, aja dume raketok. Lah raketok oh keplek ya. Kalau jengkinge diantep ya. Baju, gamis, kerudung kalau tidak miliknya jangan dipakai. Yang pondok ngajinya nggak sungguh-sungguh. Kamu makan di dapur itu bisa haram itu. Kenapa? Makanan yang ada di dapur diwakafkan untuk santri-santri yang ngaji, yang mondok. Lah kowe ra melu mondok. Kowe ning kene mau nginep turu tok. Ning kene mau gedhekke awak tok. Itu namanya tidak takwa. Takwa itu melakukan al-ma'murat, melakukan yang diperintah, meninggalkan al-manhiyat, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya harus duduk di majlisnya seorang guru, memahami tentang perkara-perkara yang diperintahkan Allah dan yang dijauhi Allah. Wajibu dan wajib alal muta'allimi kepada santri. Apa? As-salahu baik. Wa taqwa dan takwa. Santri itu harus baik. Punya akhlak mulia. Wa taqwa dan takwa. Santri itu harus bertakwa. Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sing genah, sing apik, sing luar biasa. Hidup itu selalu menyebar keuntungan, jangan merugikan. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Menarik kebaikan, menolak kerusakan. Santri duduk di depan guru baik. Tapi kalau duduknya ngantuk, tidak baik. Duduk di depan guru, jangan ngantuk, mendengarkan, konsentrasi full, memandang wajahnya guru, memahami keterangan guru, kemudian ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Insya Allah barokah. Amin. Alhamdulillah, calonan tidak jadi. Gagal. Umpamanya jadi ras itu kursus neng. Berhari-hari di sini nggak apa-apa neng. Sebenarnya serius sungguh-sungguh. Nampak di mana? Nampak di lantai berapa? Lantai 2. Tanya orang cuma bully ya. Akhirnya orang tanya ras kerasan guru-guru kowe ya. Nek sak kuwi. Ono canyar kongkon-kongkon terus ya. Cucake bajuku. Subhanakallahumma